Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Ibu harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Pada minggu lalu kita telah belajar mengenai lambang kebinekaan. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Oke, silahkan Salma. Oke, bagus. Ibu kasih jempol 2. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Nah, keanekaragaman suku bangsa dan budaya itu dibagi menjadi 2 bagian atau 2 konsep. Yang konsep pertama yaitu keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Yang kedua, menghargai keanekaragaman di masyarakat. Baik, untuk mengenai konsep yang pertama adalah keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika atau lambang dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Oke, belum ada ya. Jadi lambang dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah nih anak-anak, bisa dilihat dari papan tulis. Jadi lambang dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah burung Garuda. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kata tersebut berasal dari kitab Sutta Soma karya Empu Tantula. Dalam kitab itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika atau Tanhana Dharma Mangawa, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Selanjutnya, kata Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi semboyan bangsa Indonesia. Pada perisai dada burung Garuda Pancasila terdapat gambar-gambar yang melambangkan sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pentingnya persatuan dalam keanekaragaman. Sebagai contoh, ibu membawa 1 batang lidi dan 1 buah sapu lidi. Ketika kita mematahkan 1 batang lidi, sangat mudah sekali dipatahkan seperti ini. Akan tetapi, ketika lidi yang banyak dan disatukan akan sulit dipatahkan. Tuh, sebagai contoh seperti ini berarti bahwa persatuan akan menambah atau meningkatkan kekuatan. Persatuan sangat penting dalam hidup bermasyarakat dan beraneka ragam. Arti pentingnya persatuan dalam keanekaragaman diantaranya adalah yang pertama, pergaulan antar warga masyarakat terjalin akrab. Yang kedua, setiap ada perselisihan segera dapat diatasi. Yang ketiga, pekerjaan berat dapat diselesaikan dengan ringan dan cepat. Yang keempat, kehidupan di masyarakat serasi, tentram dan damai. Serta yang terakhir, meningkatkan kekuatan dan keutuhan. Baik anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk keanekaragaman suku bangsa dan budaya setempat. Nah, di bangsa Indonesia tersendiri itu terdapat atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia tersebut terdiri dari beberapa macam suku bangsa dan budaya ini adalah yang pertama yaitu keanekaragaman suku bangsa. Nah, di negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Setiap pulau dihuni oleh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku. Nah, seperti yang ada di Pulau Jawa. Nah, siapa yang di sini yang tahu suku bangsa yang ada di Pulau Jawa itu apa saja? Silakan, siapa? Iya, kamu Azka. Apa saja? Oke, 100. Iya, baik. Jadi betul yang tadi yang dikatakan oleh Azka, di Pulau Jawa tersebut memiliki berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Madura, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh yang ada di Pulau Jawa saja. Nah, setelah Bapak tadi sebutkan contoh suku bangsa yang ada di Pulau Jawa tersebut, nah sekarang
tugas dari Bapak untuk kalian, silakan cari suku bangsa yang ada di pulau-pulau di Indonesia ini. Nah, anak-anak, untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya keanekaragaman budaya. Nah, di Indonesia ini masing-masing bangsa itu pasti memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda, dari rumah adatnya, bahasanya, tari tradisionalnya itu pasti berbeda-beda. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang rumah adat. Di sini coba kalian, siapa yang tahu rumah adat yang ada di provinsi Indonesia ini? Siapa? Ya, kamu. Yahra, siapa? Oke, bagus. Bapak kasih 2 jempol buat kamu. Iya, baik. Tadi jawaban dari Yahra bahwa dia mengemukakan rumah adat yang ada di provinsi Jawa Tengah itu yang namanya joglo. Kalian tahu tidak bentuk rumah adat joglo itu seperti apa? Iya, kalau tidak tahu, Bapak akan menampilkan rumah joglo tersebut. Bisa dilihat anak-anak, ini adalah bentuk dari rumah adat joglo yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu tadi kita mempelajari tentang rumah adat. Itu sekilas Bapak menerangkan rumah adat. Nanti untuk selanjutnya bisa dibaca-baca di bukunya masing-masing. Yang selanjutnya itu ada pakaian adat. Nah, pakaian adat atau pakaian daerah biasanya dipakai pada acara-acara khusus. Misal seperti acara pernikahan, upacara adat. Nah, itu pakaian-pakaian tersebut bisa dipakai. Nah, Bapak tanya kepada kalian, apakah tahu pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia ini? Tahu tidak? Oke, kalau tidak tahu, Bapak akan mengasih tahu sedikit tentang pakaian adat yang ada di Indonesia ini. Bapak akan menampilkan atau memberitahukan kepada kalian tentang pakaian adat yang ada di Jawa Tengah. Nah, pakaian adat yang di Jawa Tengah itu adalah kebaya, beskap, dan lain sebagainya. Nah, untuk pakaian kebaya ini bisa kalian lihat ya pada tampilan kali ini. Nah, ini merupakan pakaian adat kebaya yang ada di Jawa Tengah. Nah, anak-anak, kemudian ada adat kebiasaan masyarakat setempat. Ada adat kebiasaan masyarakat setempat dibagi menjadi 2. Adat kebiasaan yang mempertahankan budaya asli, kemudian ada kebiasaan dengan mempertahankan budaya baru. Nah, mempertahankan budaya asli yang pertama adalah, kebiasaan ini nampak dalam kehidupannya, seperti cara membangun rumah, berbahasa, serta tradisi-tradisi masyarakat yang lainnya. Contoh tradisi masyarakat lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, setelah panen raya, para petani mengadakan syukuran yang berbentuk pesta bersih-bersih desa. Nah, yang kedua, masyarakat pesisir mengadakan sedekah laut diiringi permohonan agar hasil tangkapan ikan melimpah dan para nelayan selamat. Kemudian kebiasaan dengan budaya baru dari pergaulan atau pendidikan dan pengaruh budaya luar lewat majalah, televisi, dan lain-lain. Kebiasaan sebagai warga masyarakat mengalami perubahan. Cara membangun rumah dan modanya pun berubah bentuk seperti loji, Spanyol, kemudian rumah sederhana, dan sebagainya. Dalam pergaulan, menggunakan bahasa Indonesia atau asing, upacara adat dari tradisi-tradisi yang terkesan pemborosan sudah ditinggalkan atau disederhanakan bentuk. Bahasan mengenai konsep yang kedua yaitu menghargai keanekaragaman di masyarakat. Yang pertama, cara menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat. Keanekaragaman yang ada di masyarakat harus kita hargai, hormati, agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Keanekaragaman tersebut meliputi keanekaragaman suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, untuk menghargai keanekaragaman tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghormati semua pemeluk agama. Yang kedua,
senang bergaul dan bekerja sama dengan semua suku bangsa. Yang ketiga, menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat. Yang keempat, tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Karena setelah tadi kalian mempelajari tentang cara menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di masyarakat setempat. Nah, sekarang kalian juga akan belajar tentang sikap menerima keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di masyarakat. Nah, jadi setelah tadi kalian mempelajari tersebut, nah sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara menerima keanekaragaman suku, bangsa, budaya yang ada di masyarakat. Pertama itu kita harus mempunyai sikap menerima keanekaragaman suku bangsa. Nah, kita sebagai bangsa negara Indonesia yang baik juga harus menjaga persatuan bangsa dengan adanya keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menerima suku bangsa tersebut? Nah, misalnya yang pertama itu kita harus menerima bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, kesenian dan suku bangsa yang berbeda. Nah, kalian juga di sini ada nih ya murid pindahan dari mana? Dari Jakarta, itu Fahri yang dari Jakarta. Nah, kalian juga harus yang dari Garut juga harus menerima itu budaya yang Fahri bawa ke sini. Misal dari bahasanya, adat istiadatnya itu juga harus kalian diterima. Maka kalian di sini dilatih untuk menjadi bangsa negara yang menjaga persatuan bangsa dengan baik. Yang kedua, kalian harus bersedia bergaul juga dan bekerja sama dengan antar suku bangsa. Nah, yang ketiga, sikap yang ketiga, kita tidak boleh menganggap lebih rendah terhadap suku bangsa yang lainnya. Oke, untuk yang kedua itu sikap kita untuk menerima keberagaman suku bangsa, yaitu sikap menerima keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah kita harus menjaga kelestarian budaya asli. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tugas kita yang pertama itu harus menjaga kelestarian budaya asli. Nah, yang kedua, kita harus menghindari kebiasaan yang merusak budaya asli. Nah, yang ketiga itu menerima budaya asing atau baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ketiga hal tersebut anak-anak bisa menjadikan kita menerima keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Nah, baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kali ini, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah ibu bapak sampaikan tadi kepada anak-anak bisa menjadi pelajaran yang baru dan juga bisa diimplikasikan di kehidupan masing-masing anak-anak. Nah, jadi di sini Bapak akan menyimpulkan tentang keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekilas ya untuk anak-anak. Jadi di Indonesia ini mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi satu jua. Artinya walaupun di Indonesia itu berbeda dengan suku bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, tetapi itu semuanya satu tujuan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang ada di negara Indonesia ini. Nah, itu mungkin kesimpulan pada pelajaran hari ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.